الله وبركاته. الحمد لله الذي أبرزنا في آخر الزمان من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي جعلنا ممن فرح بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد القونين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته والمهدي خليفته وسلم. Pak Kiai Lukman yang dimuliakan Allah, semoga tetap istiqomah dalam dakwahnya. Pak Haji Novi, keluarga dan pengurus Syifaul Qulub, ya. Syifa berarti obat, Qulub berarti lebih dari satu hati. Berarti hadirnya majelis antum ini semoga mengobati banyak hati-hati yang ada. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini mengenai ikhtiar memakmurkan masjid, tempat beribadah kepada Allah dengan zikir, salawat dan ta'lim. Maka ayat yang paling pas mengenai hal ini adalah surah At-Taubah. Innama, ayat berapa itu? Pakai 17 ya. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah, di situ ada lil hasr. Orang Arab kalau ngomong inna ditambah ma, maka artinya menjadi terbatas, hanya. Kalau cuma inna berarti sungguh, umum. Sekarang disebut innama, sungguh hanya. Ya'muru masajidallah, yang makmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billah, orang-orang yang qalbunya ada iman, kepercaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang hadir malam ini semuanya percaya kepada Allah Subhanahu. Berarti masuk syarat pertama, karakter pertama, karakter iman. Iman itu bukan baju, bukan kopiah. Iman itu tasdik bil qalb, ada rasa percaya di kolbu. Berarti man amana urusan kolbu. Wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada hari akhirat membuat kita kemudian hati-hati. Bab akhirat itu sering kita mulai di dalam sholat kita dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Orang-orang yang mengerti ayat ini, dia akan muncul rasa takut atas semua yang dia buat, yang dia makan. Karena Allah lah pemilik hari akhirat. Dialah yang nanti menghisap setiap makan yang kita makan. Itu baju yang kita pakai itu ditanya semua, tuh lama pertanyaannya itu. Antum pakai jam ditanya, handphone ditanya, kopiah ditanya. Yang paling lama ditanya tuh handphone. Buka apa aja, baca apa aja, paling lama dibaca. Terus kalimat berikutnya apa? Dari amal kolbu turun ke amal zahir. Wa aqamas salah, dan aqama. Ini terjemahan biasa kan, mendirikan. Orang kita ini kalau mendirikan terbayang sama dia bangunan, ya. Aqama itu berarti berusaha menyempurnakan sholat. Berarti dia belum merasa benar-benar sholat, baru berusaha. Kalau orang-orang yang merasa sudah sholat itu munafik. Hati Pak, ibu-ibu yang baca sholawat mana orangnya? Oh, di luar. Itu cowok apa cewek? Ibu-ibu, mantap. Kalah bapak-bapak ini. Masa ibu-ibu bisa sholawat, bapak nggak bisa ya? Wa aqamas shalah. Ini belum, jarang orang memperbaiki terjemahan ini. Bukan memperbaiki, merevisi. Di zaman dulu aqama, mendirikan, orang faham.
Tapi zaman sekarang mendirikan kok mirip dengan mendirikan masjid ya. Beda. Aqama yakni al-kasbu, al-ikhtiyar, al-mujahadah, usaha fi itmamis salawat, untuk menyempurnakan salat. Makanya orang-orang ini tidak pernah merasa salatnya sudah sempurna, dan tidak pernah merasa dirinya sudah benar-benar salat. Karena yang merasa sudah salat itu wailun, fawailul lil musalli. Maka celakalah bagi orang yang merasa dirinya salat. Hati-hati nih, sedikit saja, tipis sekali. Kita kalau sudah merasa salat, terus ada orang dengar cerita si fulan wali Allah, yang pertama kita perhatiin salat dia. Kalau kita nggak melihat secara kasat mata dia salat, kita bilang masa wali begitu. Padahal belum tentu dia tidak salat seperti yang kita lihat. Jadi tolong para kiai, para masyaikh, para tuanku, ya, tuan guru, buya-buya, nerjemahkan aqama itu yang benar. Aqama, berusaha menyempurnakan salat. Berarti dia sadar salatnya tidak sempurna. Yang tadi salat isya, salatnya sempurna nggak? Khusyuk nggak, Pak? Khusyuk apa kusut? Jujur ya, jujur aja lah. Khusyuk apa kusut? Mulai dari awal takbir sampai assalamualaikum, berapa persen dengan Allah? Nabi dalam hadis Tabarani mengatakan di akhir zaman itu sebagian orang cuma dapat bagian salatnya 10%. Usyur 10. Ada yang dapatnya 1/8. Ada yang dapatnya 1/20, ada yang 1/30, ada yang setengah. Nggak dapat semua. Itulah makna ayat tadi. Tapi orang munafik merasa sholatnya diterima, merasa dirinya sholat. Maka nanti kalau pulang subuh-subuh tuh, itu ujian aqamas salah. Subuh-subuh kita keluar ke masjid. Pas balik dari masjid kita lihat, kok tetanggaku belum bangun ya? Munafik kayaknya. Terbersit rasa sok suci, lalu mengatakan tetanggaku munafik. Kan ada hadis 2 solat yang berat bagi orang-orang munafik. Al-isya wa subuh. Isya dan subuh. Tetanggaku munafik. Berarti dia udah merasa sholat. Ini gawat itu. Hati Pak ya. Di tahun-tahun sebelumnya cuma karena beda coblosan itu bisa nggak nyolatin sholat orang kalau mati. Ini gawat itu. Itu berbahaya sekali. Di mana ulama-ulama ahlus sunnah saat itu? Bingung saya itu. Saya bingung melihatnya. Tapi mereka pada takut dibentak jamaah, takut diturunin dari mimbar oleh jamaah. Ya salam. Saya mau tanya sama antum, ada nggak di kitab fikih nyoblos? Ada nggak di Quran beda partai, beda pilihan, beda iman? Nggak boleh disolatin, ada nggak? Menyedihkan sekali. Kemana ulama-ulama ahlus sunnah kita? Semuanya termakan hoax. Yang dulu hoax itu pernah diperlakukan kepada para sahabat Rasulullah, sehingga Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali perang dengan Sayyidina Muawiyah. Itu sahabat perang karena hoax. Mau nanti diulang lagi 2023, 2024? Beneran? Mau janji? Nih coba ingat-ingat kata ini, saya ulang-ulang dimanapun sekarang. Beda politik bukan beda iman. Coba diulangi. Ya. Kenapa? Karena dalam ajaran ahlus sunnah, coba buka semua ayat, semua hadis, semua kitab-kitab ahlus sunnah,
Tidak ada di situ syarat Ahlus Sunnah itu coblosannya sama, partainya sama. Nggak ada. Aisyah masih Ahlus Sunnah nggak ketika berperang dengan Ali? Ali masih Ahlus Sunnah nggak ketika perang dengan Muawiyah? Yang nggak Ahlus Sunnah itu yang mengkafirkan mereka semua, namanya Khawarij. Antum yang mana yang ngafir-ngafirkan? Jangan ulangi kesalahan itu. Untung orang Indonesia adem-adem, nggak emosional seperti di sana. Dan untung di negeri ini tidak bebas pegang senjata. Di Yaman semua orang boleh pegang senjata, udah kayak bawa sendok aja, biasa bawa. Di Mesir boleh. Alhamdulillah di negeri kita dibatasi itu. Dan ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas shalah, mereka berusaha menyempurnakan salat. Kapan sempurna salat kita? Kapan sempurnanya? Anta'budallah ka'annaka tara. Engkau ibadah, menyembahnya seakan-akan melihatnya. Jika tidak, yakinilah bahwa dia melihatmu. Ada yang bisa lihat Allah? Berarti yang lihat Allah siapa? Allah juga. Maka anta'budallah itu engkau menyembahnya seakan melihatnya. Engkau melihatnya dengan pandangannya. Jadi siapa yang memandang? Allah juga yang memandang. Karena la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak dapat dicapai oleh pandangan orang yang memandang, tapi pandangannya meliputi semua pandangan. Kalau Allah pinjamkan pandangannya itu, sifat basarnya kepada kita, baru kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa aqamas shalah, ayat berikutnya apa? Kalimat berikutnya wa ataz zakah. Ata memberikan, mendatangkan, menunaikan. Az-zakah, zakat. Harfiah zakat apa arti harfiah zakat? Az-zakah bisa berarti pembersihan, tapi zakat juga berarti an-numu, tumbuh. Maka setiap kali orang memberi, secara zahir hartanya berkurang, tapi secara hakikat di sisi Allah hartanya bertambah. Gak percaya antum tanya sama orang yang sudah sering ngasih-ngasih, berbagi. Tanya sama dia, kenapa dia ngasih gak pernah miskin-miskin? Malah tambah berkah. Di sini dia bakar duitnya, dia bagi-bagi uangnya, dia korbankan dirinya untuk dakwah, untuk menyokong pendakwah misalnya. Tapi di tempat lain Allah akan sokong dia. In tansurullah yansurkum. Jika engkau menyokong Allah, membantu Allah, Allah akan membantu. Jadi kenapa kita belum dibantu Allah? Karena kita belum membantu agama Allah, belum membantu kekasih-kekasih Allah. Salat itu hubungan hamba dengan Allah, sedangkan zakat hubungan makhluk dengan makhluk, sempurna. Tapi tidak cukup, masih ada lafaz berikutnya, walam yakhsha illallah. Inilah yang disebut ma'rifatullah. Secara harfiah, lam yakhsha, tidak takut kecuali kepada Allah. Tapi secara maknawi dapat diartikan mereka bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti walam yakhsha illallah. Dapatkah kita sungkan hormat kepada seseorang kalau kita tidak kenal dia? Bisa nggak? Bisa nggak? Antum nggak hormat seseorang, bisa menghormati dia? Nggak kenal dia, terus bisa nggak respect kepada dia? Nggak bisa. Kita hanya bisa respect, hormat kepada orang yang kita kenal, apalagi kepada Allah. Maka kenal Allah dulu baru sholat. Sebenarnya kenali dulu Allah baru sholat.
Makanya kenal Allah ini ditaruh di depan. Man amana billah. Siapa yang percaya kepada Allah, percaya dimulai dengan iman, ditutup dengan takut. Maka makrifat itu diawali dengan percaya, diakhiri dengan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sanggup memakmurkan masjid. Makmur itu ternyata bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Amara, ya'muru, ya, umran, amran, fahuwa amirun, wa zaka ma'murun. Dimakmurkan, diramaikan, dipanjangkan, diluaskan. Maka masjid yang luas itu bukan masjid yang luas secara fisik, tapi masjid yang dimakmurkan oleh orangnya. Ayat itu sebenarnya ada hakikat di dalamnya. Siapa saja yang Allah takdirkan memakmurkan masjid, sudah tertulis namanya pada masa azaliyah. Jadi Bapak Ibu ini sudah ditulis namanya. Jam sekian, tanggal sekian, dia duduk di masjidku. Sudah ditulis Pak semuanya. Semoga nama ini tidak dihapus dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nama kita sudah ditulis. Cuma dulu itu kan masa azaliyah, yang ditulis ruhnya, bukan tubuh fisiknya. Dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bersabda, man ya'tada, ya, atau man yata'ahada, ada dua versi riwayat, ilal masjid idza ra'aitumur rajul yata'ahad bil masjid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau menyaksikan seseorang yata'ahad, dia terikat oleh masjid, terpikat oleh masjid. Oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, yata'ahad diartikan dua hal, memakmurkannya dan berkhidmah di dalamnya. Nih kalau nggak bisa khidmah besar, ada sampah, ambil, masukin. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Salafus Saleh, pengarang Sahih Bukhari, itu imam hebat. Dia kalau jalan, tangan sama kakinya dicium sama Imam Muslim. Gimana? Tangan sama kakinya dicium sama Imam Muslim. Itu imam ahli hadis. Di Indonesia orang cuma sungkem doang sama bapak ibunya disebut syirik. Canggih orang Indonesia ya. Katanya si ustadz ini ikut sunnah. Kita tanya sunnah siapa? Sunnah Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari membolehkan cium tangan dan kaki dalam tradisi orang-orang Bukhara dan Persia. Bahkan tradisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan siapa yang khidmah ke masjid, itu maknanya fashhad lahu bil iman, saksikan bahwa dia beriman. Makna kedua, siapa yang engkau saksikan, engkau lihat bahwa dia ini terpikat hatinya di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka jadilah engkau saksi bahwa dia betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya umat Nabi Muhammad, tidak bertemu Nabi Muhammad tapi percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya umat Nabi Muhammad, percaya kepada Allah tanpa perlu mengatakan belahlah bulan, tanpa perlu mengatakan panggil tuh pohon bawa ke sini. Enggak perlu. Itu cukup di zaman beliau orang-orang Badui, ya. Kita enggak perlu begitu. Kita percaya kepada Allah tanpa syarat, karena Allah sudah cukup sebagai syarat dan rukun percaya. Maka apabila kita sudah menyaksikan ada orang khidmah, ada orang terpikat di masjid, kita pun akan mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi bacakan ayat ini, surat At-Taubah ini. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat dimulakan Allah,
Nabi SAW bangun masjid bukan karena ingin saingan. Nabi pun bangun masjid karena menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau masuk ke Madinah, disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, beliau berjalan bersama sepupu-sepupunya dari kalangan orang-orang Madinah. Dulu masih bernama Yathrib. Disambut oleh orang-orang Madinah. Itulah kalimatnya, marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Itu kalamnya. Jadi yang kita baca itu bukan kalam dibuat-buat. Itu seakan-akan kita menghadirkan kembali kisah Rasulullah masuk ke Madinah. Itu maksud beliau. Itu maksud para masyayikh kita. Dan saya sudah sering cerita, ya mungkin teman-teman sahabat-sahabat sudah sering dengar lewat Thariqat Al-Yutubiyah. Ini pengikut Al-Yutubiyah ya. Mursyidnya banyak di situ. Mulai dari yang bersanad sampai tidak bersanad. Nabi SAW ma marra bihajarin wala syajarin, tidaklah melewati satu batu ataupun gunung illa kecuali sallama alaih. Itu batu yang keras, itu pohon yang tidak punya akal, yusallim alaih, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita malu kepada Rasulullah. Itu pohon nggak punya akal, batu nggak punya fisik seperti kita, masih mau mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kerasnya hati ini, betapa bodohnya kita, betapa lalainya kita. Punya akal, punya gelar, punya ilmu, punya pekerjaan, punya fisik, punya hati, tapi tidak mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah mempertanyakan khurafat tuh yang meyakini Rasulullah hadir lagi majelis. Ya salam. Yang mengatakan hadir itu kan Rasulullah, bukan kita, bukan Habib Umar, bukan Habib Ali, bukan Habib Fulan, bukan. Yang mengatakan hadir menjawab saat orang bersolawat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma min ahadin, tidaklah ada seorang kamu, yusallim alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku. Bahasa kitanya Allah hadirkan rohku. Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku membalas salam-salamnya. Bertanyalah anak pintar, anak cerdas di Palembang, Buya, Rasul kan satu, yang mengucapin salam malam ini aja udah berapa ini? Berapa orang yang hadir pagi? Nggak sempat ngitung ya. Kita bukan robot ya. Gimana cara membalasnya? Itulah dijawab dengan syair yang antum baca tadi. Tala'al badru alaina. Kita juga baca tadi, dibaca nggak tadi? Anta syamsun, anta badrun. Matahari mengeluarkan pancaran sekali, kena oleh semuanya. Benar nggak? Apakah berkurang matahari dengan banyaknya orang yang mendapatkan cahaya matahari? Paham maksudnya? Itulah makna anta syamsun. Wahai Rasulullah, engkaulah sang pelita matahari, sang surya, yang cahayamu sekali menyembur, sekali keluar, dapat memenuhi semua hajat orang yang berhajat. Jadi nggak usah suuzon, berprasangka Nabi nggak bisa jawab. Rasulullah itu pelita, syamsun. Rasulullah itu bahkan kalaupun gelap, badrun. Apa maknanya? Kalau terang, orang semuanya baik, Rasulullah pelitanya. Kalaupun gelap, masih Rasulullah juga yang memberi syafaat. Itulah makna Al-Badr. Al-Badr itu adalah sebutan Rasulullah yang juga merupakan nama dari Al-Imam Al-Mahdi fi akhir zaman. Apa arti Badr? Dalam gelapnya alam semesta masih ada pantulan cahaya matahari. Jadi cahaya bulan itu cahaya matahari juga, benar nggak?
Ini cara memahami imam akhir zaman, ntar. Cahaya rembulan itu cahaya matahari juga. Kapan dia bercahaya? Jika alam semesta gelap. Itulah yang disebut jahiliyah. Dan jahiliyah ini akan terjadi 2 kali. Jahiliyah pra-bi'tsah, sebelum Nabi diutus. Dan ada jahiliyah akhir zaman. Jahiliyah akhir zaman itu udah berkopiah, udah pakai baju koko, udah pakai sarung, tapi nggak mengerti, ya. Udah pakai celana tapi jingkrang, ya. Udah berjenggot, udah semua, tapi dia nggak ngerti juga bagaimana cara berkoneksi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau Nabi ngomong, tidaklah kamu mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan, Allah hadirkan, arudda ala ruhi, raddallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan rohku, lalu aku membalas salamnya. Masih kurang yakin nama hadis ini? Ini hadis Imam Abu Dawud, seperguruan dengan Imam Bukhari, menulis kitab judulnya Sunan Abi Dawud. Hadisnya sahih. Kalau Nabi ngomong, antum percaya nggak? Kalau antum nggak percaya Habib Umar, boleh, nggak apa-apa. Habib, manusia. Sekarang yang ngomong Rasul, percaya nggak? Bahwa beliau hadir kalau orang mengucapkan salam. Tapi di kolbu yang tidak gelap, di kolbu yang mau menerima Syamsun dan Badrun, kolbu yang tidak menutup kolbunya dari cahaya pelita ataupun pantulan pelita Al-Badar. Maka kalau orang-orang yang kolbunya benar-benar terang, itu disebut nama Rasulullah saat lagi mahal qiyam. Sebenarnya dia nggak tahan untuk menahan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apa ikhtiar kita untuk memakmurkan masjid? Amalannya tadi, ajarkan ilmu iman di sini. Maka harus ada ajaran tauhid, ahlus sunnah wal jamaah. Ada kalimat yaumul akhir, berarti di situ ada ilmu tentang akhir zaman. Harus ada ilmu akhir zaman yang benar, bukan cocok logi. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, awal-awal pandemi, kita ditakutkan semua, bukan kita, antum aja ya, aneh nggak takut. Antum ditakutkan semua oleh berita, oleh seorang, bahkan beberapa orang dai yang mengatakan terjadi dukhon pada bulan Ramadan pertengahan tahun itu. Bener, pada ketakutannya sampai ke sini. Betul-betul antum nih suka hoax, ya. Hoax aja ditelan, ya. Dan itu nggak minta maaf loh. Revisi semalam sebelumnya, terus bilang, oh enggak, hadisnya dhaif. Tapi dia mengatakan, siap-siap beli pangan. Akhirnya terjadilah panic buying. Istilahnya benar nggak begitu? Buying panic apa? Orang panik beli, habislah beras di beberapa tempat. Dikira mau kiamat, ya salam. Nggak ada minta ampun kepada Allah. Tidak ada minta maaf kepada Rasulullah. Tidak ada minta maaf kepada umat Rasulullah SAW. Ini kan yang nyebarin kekacauan di tengah umat namanya. Kalau di surat An-Nur berbahaya itu orang-orang yang menyebarkan antasyi'a al-fitnah, ya, yang menyebarkan fitnah di antara orang-orang beriman. Nggak ada kata maaf. Pernah dengar nggak? Ada dengar nggak? Jangan-jangan udah kena hoax baru lagi antum. Ada hoax baru lagi. Di akhir zaman Nabi suruh kalau terjadi huru-hara di mana-mana, maka pergilah ke dalam hutan. Maka dia sekarang buat perumahan akhir zaman di tengah bukit, di tengah hutan. Nabi nyuruh sendiri-sendiri masuk hutan. Ini buat perumahan akhir. Namanya rame-rame gak? PA gak tuh? Gimana? Nabi suruh sendiri-sendiri masuk ke dalam hutan. Kalau dia buat perumahan di tengah hutan, sama aja. Ada juga yang buat bunker-bunker di bawah rumah, ya salah. Ada juga yang beli emas
Kalau orang Jawa kan enak, nggak perlu dibeli ya. Kayak beliau nih udah jadi emas. Kalau di Batam abang ya, abang bakso. Panik, nggak tahu cara untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mau cari referensi, ketemulah, wah kita harus hidupkan lagi dinar. Ya salah. Nanti kalau Imam Mahdi keluar dan daulah berdiri, antum bangun tidur itu dinar di mana-mana sampai nggak ada lagi orang yang berhak menerimanya. Bukan berarti kita nabung taruh di mana sekarang dinar, enggak itu. Nanti itu dinar ada, emas ada, perak ada, duit ada, tapi makanannya nggak ada. Jadi nggak bisa pakai tabungan emas, apalagi Kang Mas. Gak bisa. Tolong jangan panik kalau belajar akhir zaman. Harus ada materi itu di sini. Kajian akhir zaman yang sahih. Ya, jangan cocok logi, pakailah kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, cocok sudah. Ya. Kalau enggak pakai Mukhtasar Imam Sya'rani terhadap Tazkirah Al-Qurtubi. Ada kan kitabnya. Jangan cocok logi. Jadi masjid ini jangan kemudian menjadi penyebab orang halu. Harus menjadi penyebab intelek kita naik. Orang yang tambah datang ke masjid tambah waras gitu seharusnya. Bukan malah tambah ketakutan. Gimana ntar Dajjal keluar, terus antum punya tabungan emas, gimana? Bisa selamat pakai emas? Waduh, ada beberapa kajian ya salam. Nanti itu ya terjadi paceklik. Ya paceklik kan masalah pangan nanti. Orang nggak butuh lagi nanti duit, nggak butuh. Maka tolong hidupkan kajian iman kepada Allah, kajian akhir zaman. Al-yaumil akhir. Kajian akhir zaman itu ada dua, ada pra kiamat, ada setelah kematian dan kiamat. Alam barzakh. Wah, itu seru tuh ngajinya. Padang mahsyar. Lebih asik lagi. Coba antum kalau baca hadis tentang alam kubur, pertanyaan pertama di kubur apa? Kamu salafi enggak? Kamu jemaah tabligh enggak? Kamu syafi'i enggak? NU enggak? Enggak ditanya. Pertanyaannya gini gak? Khatam Quran berapa kali bro? Nggak ada. Udah haji berapa kali? Haji 2 kali, Haji Muhyiddin. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa tuh? Ya orang zat yang kau sembah. Rabb, pemilikmu. Zat yang mengendalikanmu, yang kamu sembah, yang kamu rindui, yang kamu harap, yang kamu gantungkan harapan kepadanya. Siapa? Bos, pasangan, orang tua, jamaah. Siapa? Itu enggak, yang jawab bukan lidah ini. Yang jawab kolbu. Karena kolbu itu enggak bisa bohong di situ. Mangap-mangap ya digampar sama antum. Udah ngelihat itu filmnya orang barat tuh, Thor namanya, tahu Thor. Tuh si Thor tuh punya pentungan, bukan pentungan tuh apa namanya? Hammer. Itu lebih cakep, lebih gede daripada itu. Punyanya Mungkar Nakir tuh. Nggak bisa jawab. Wah, kepala itu hancur kepala. Hancur kepala. Ada yang berani. Maka sekarang jangan sibuk hanya ilmu-ilmu kulit, harus mulai masuk kepada ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum hafalan berapa ntar gak ditanya. Maka yang hafiz sama yang gak hafiz, kalau gak kenal Allah sama melaratnya di sono. Lo kan Quran memberi syafaat. Quran itu untuk dihafalkan atau untuk difahami? Cara memahami itu pertama menghafal, membaca, ya. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau menghafal lebih kenceng handphone kita. YouTube aneh tuh 30 juz gak berhenti-berhenti.
Mungkin YouTube masuk surga duluan. Bukan itu. Quran itu bukan untuk sekedar hafalan, tapi untuk peringatan gitu. Jadi jangan senang dulu anak kita sudah hafal sekian. Lihat dulu akhlaknya. Lihat dulu akhlaknya. Ya, banyak sekarang ya, ada yang nantang-nantang anak-anak ribat ya, santri-santri ribat. Sebenarnya nantang saya. Kata dia, gua hafal 30 juz, berani coba. Ya salah, dia sombong pakai hafalannya. Ya, berani coba sama saya. Kata dia itu, saya hafal 30 juz. Ya salah. Apakah begitu Rasulullah mengajarkan orang hafal Quran? Baru baca 30 juz udah berani nantang-nantang debat. Ya. Ditanya apa yang ente hafal, bisa jawab nggak? Jadi kalau mau menghidupkan Quran, jangan hanya menghidupkan tahfiznya, tapi harus masuk kepada tafaqquh fid din, wajib hukumnya. Memahami agama. Adakah perintah di dalam Al-Quran menghafalkan tanpa memahami? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada tafaqquh. Tafaqquh itu menghafal masuk di dalamnya, belajar masuk di dalamnya. Ditolong para masyayikh, para kiai, hidupkan tahfiz plus tafaqquh fiddin. Jadikan itu jargon. Karena pembeda tentara Dajjal dengan tentara Al-Mahdi di akhir zaman cuma tafaqquh. Paham atau tidak, cuma itu aja bedanya. Sama-sama hafal soalnya. Dulu sudah berhasil bunuh Sayyidina Ali. Sama-sama hafiz Quran. Sayyidina Ali hafiz Quran, yang bunuh hafiz Quran. Gimana tuh? Ya. Udah jam 9 pakai. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Itu ada ilmu di situ, ilmu syariat dan hakikat. Mau sholat begitu-gitu aja, nggak mau kan? Supaya sholat enak kita bertorikoh. Supaya sholat diterima oleh Allah kita berhakikah. Bertorikoh itu cari metode supaya khusyuk. Dulu yang ngajarkan kita sholat itu cuma mengajarkan cara zahir, bener nggak? Waktu kecil diajarin cara zahir nggak? Kolbunya udah diajarin belum? Kalau tubuh ini wajib sholat, sebenarnya yang sholat tubuh ini atau yang di dalam ini? Ya, yang disebut aku, wajah tuh, aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi. Itu tubuh ini atau energi ruh yang ada di dalam tubuh ini. Maka wajib belajar ilmu mengenai siapa diri ini sebenarnya. Maka di masjid ini wajib belajar tentang ma'rifatun nafs, ilmu mengenal diri, karena itulah satu-satunya pintu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah pernah kuliah S1, S2, S3 udah kenal Allah belum? Belum tentu. Karena di kampus mengenal akal, diri yang akal, baru diri yang zahir. Diri kita itu ada jiwa, berkaitan dengan tubuh. Ada akal. Akal ini gelarnya doktor tuh. Jadi doktor tuh bukan gelar mursyid ya, DR ya. Itu nggak laku dalam kubur itu. Jadi nanti dalam kubur malaikat nggak akan nanya ya dokter Razi, nggak laku. Buyanya nggak masuk tak dalam kubur. Jangan-jangan nama ini nggak laku juga. Jadi yang sudah beryuforia dengan gelar-gelar akademiknya, gelar-gelar keagamaannya, tunggu dulu, itu gak laku masuk ke alam kubur. Lakunya cuma di jamaah antum. Dokter lakunya di kampus. Ya. Dokter lakunya di mana? Di kampus. Di sini aneh, kenapa ada dokter kan? Kan gak perlu di masjid ada dokter, itu gak perlu. Emang mau ada ujian skripsi di sini? Kan gak perlu. Apakah kalau saya sadar saya dokter, saya kenal diri? Belum.
Jangan-jangan tambah sombong, terbersit di hati, aku lebih tinggi kuliahnya daripada yang lain. Sombong jadinya. Makanya kalau pas kenalan coba aja lihat, saya Dr. Rozi, itu kena tuh dah. Kena udah. Saya Kiai, saya Buya, ya salam. Kalau Bapak Ibu lain, saya Pak Haji, Pak Haji Muhyiddin. Itu sholatnya protes tuh. Gue sholat 5 kali nggak disebut-sebut katanya. Sudah disebar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan habis ini. Silakan kalau ada, pakai kertas saja ya. Ini orang Melayu itu semuanya negeri kata-kata. Kalau udah kasih mic nggak selesai-selesai ngomong, malah numpang tua, ya. Numpang publikasi. Itu dari mana-mana tuh. Saya udah jalan ya. Riau, Sumatera Barat. Tuh kalau dikasih mic tuh, masya Allah. Belum dipersilakan udah ngomong duluan. Tapi orang Batam ini karena sudah banyak majemuk di sini, mungkin sudah beda kali ya. Ya, ada pertanyaan? Tafadhal. Oke, kertasnya di bawah sini ya. Oke. Assalamualaikum Buya, tanya Cie. Kau orang mago. Mana yang lebih penting ke thariqah yang ada mursyidnya daripada yang katanya ta'lim wa ta'lim, yang kebanyakan orang menyebutnya juga berthariqah. Yang bagus itu yang mursyidnya ada ta'limnya, gabungan. Kalau berthariqah itu cuma zikir, wiridan, ijazahan, iblis lebih hebat dari kita. Karena iblis punya wirid, semua wirid ahli langit. Jadi setan itu, iblis itu dulu namanya, pangkatnya itu Azazil. Dia bertugas sebagai penjaga surga. Maka orang-orang penduduk langit, malaikat-malaikat itu kaget, kok ada makhluk yang zikirnya bisa menyebut semua zikir-zikir dari langit pertama sampai langit ke-7. Ini rahasia. Kitab-kitab zikir yang ditulis oleh para ulama, itu Allah izinkan ruhnya masuk ke alam langit, disebut malakut. Makanya turun, ruhnya turun, fisiknya di sini. Turun jadi hizib, turun jadi ratib. Karena nggak boleh orang buat zikir sendiri. Dia itu ngambil zikir dari sana. Semuanya sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan, zikir yang sering dibaca oleh makhluk di langit, Subhana zil izzati wal jabarut, ada. Subuhun kudusur Rabbuna Rabbul malaikati war ruh, Subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu semua zikir-zikir alam malakut. Dari langit pertama sampai langit kesekian. Ya, rahasia Allah itu. Itu iblis udah ngelewatin semua. Antum kalau cuma belajar zikir, sombong nanti. Terus merasa, orang kalau belajar zikir itu nanti sakti loh. Serius. Sakti aja. Airnya jadi obat. Bisa jalan di atas air. Kadang-kadang bisa terbang tanpa sayap. Baru sekali doang terbang udah belagu amat. Burung tiap hari terbang gak pernah belagu. Jadi yang mana yang bagus? Ikut thariqah yang mursyidnya buat ta'lim. Itu yang benar, digabung. Mursyid ini bertingkat-tingkat juga. Dokter aja bertingkat kok. Ada dokter umum, ada dokter yang sudah spesialis. Ada dokter yang mal praktek, ada nggak? Bener kan? Ada dokter-dokteran, ada juga ya. Ada ngangkat-ngangkat dirinya sendiri jadi dokter, ada juga. Ada yang cuma baca Tibun Nabawi, terus udah jadi kayak dokter, mendiagnosa penyakit orang. Baik, gitu ya. Yang bertanya Cie.
Batam Center, Pak Zamzami. Ini yang punya air zam-zam kali ya. Pertanyaan, nafas kita yang turun naik, wah, naik turun tangga maksudnya. Hati yang berkata-kata dalam diri kita, apa dan siapakah mereka? Hantu kali. Bagus pertanyaannya. Nafas yang menghirup, naik, keluar, turun. Ada yang nafasnya ke atas, maka disebut turun. Jadi nggak salah pertanyaannya, ya. Yang nafas itu betul paru-paru secara zahir, lewat hidung secara zahir. Tapi siapa yang membuat dia bisa ngembang, ngempis? Jantung berdenyut, memompakan darah. Siapa yang gerakin? Saya debat panas selama dokter. Ibu-ibu, Bu, Dok, itu yang gerakin jantung kamu siapa? Gerak motorik. Ya, gerak motorik itu apa? Ya, namanya gerak motorik. Ya, berarti kamu taklid juga. Taklid kepada penemu istilah gerak motorik. Gerak motorik itu dalam bahasa kita disebut ruh. Apa sebutannya? Ruh. Getaran itulah yang kemudian membuat ada gerakan-gerakan di dalam tubuh ini. Kalau ruh ini Pak ditiup oleh Allah, hembusannya. Ruh itu hembusan Allah, bukan zat Allah ya. Jangan salah paham. Ada yang mursyid salah paham sama saya. Dikira ruh itu dia pakai ibarat rokok dipotong dua. Oh, kamu meyakini ruh itu potong dua ya? Separuh Allah, separuh kamu. Loh, itu dalil rokok, gak ada dalilnya. Kalau di Quran surat Sajadah, surat Shad, surah Al-Hijr, nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan ruhku, hembusanku. Aku tiupkan hembusanku. Bukan zatku. Tapi hembusan itu bersumber dari zatnya. Karena sengaja Allah Subhanahu wa taala menitipkan itu ke dalam diri ini. Faja'alnahu sami'an basira, karena hembusan itu manusia dapat mendengar. Jadi yang mendengar itu si ruh tadi. Yang melihat itu ruh tadi. Sayangnya ruh ini tidak diberi kesempatan melihat lebih luas. Dia cuma diberikan kesempatan melihat pakai mata. Pada ruh itu bisa memandang tanpa mata ini. Bapak Ibu kalau tidur bisa ngelihat sesuatu nggak? Waktu mimpi bisa ngelihat sesuatu mimpi. Matanya kebuka atau ketutup? Kok bisa ngelihat sesuatu? Khayal? Bukan. Itu asli. Bahwa kita punya alam lain di dalam diri kita ini. Kalau lagi dikejar anjing, si guguk dalam mimpi, lari nggak? Itu nyata berarti. Dalam mimpi ditinggal kekasih, nangis nggak? Maluluang. Bener nggak? Saya waktu kecil, saya mimpi mak saya meninggal. Tapi meninggalnya baru 2 tahunan sebelumnya. Kebetulan kita ada keluarga sebenarnya di sini, cuma nggak pernah ketemu ya. Insya Allah ketemu nanti, insya Allah. Itu ibu saya meninggal dalam mimpi, saya nangis. Bangun tidur saya lihat mak saya masih hidup. Lah, kok nyata di alam mimpi itu? Tapi kok pas bangun, Imam Ghazali kasih kaidah. Kalau orang masuk ke alam malakutnya, itu alam malakut namanya. Kalau enggak alam carut marut. Maka di saat itu dia memandang apa yang dia pandang di dalam itu zahir, nyata. Ketika dia bangun, maka dia menganggap yang di dalam tidur itu mimpi. Bagi kita yang di dalam mimpi, orang yang bangun sekarang itu nggak nyata. Pernah ini nggak kecekek nggak lagi tidur? Pernah. Padahal nggak ada yang nyekek kan? Bener. Kita panggil-panggil orang, dia jawab nggak? Tuh kenapa tuh? Kejadiannya nggak jelas.
Bapak Ibu Saudara yang bukan Allah. Jadi berarti ada sesuatu selain tubuh ini. Tubuh ini hanyalah alat kendaraan, pesawat. Kalau kendaraan kita sudah rusak, nggak bisa dipakai, ya kita tinggalkan. Si kita itu akan pergi, namanya mati, meninggalkan tubuh ini. Jadi meninggal itu bagi ahlul haqiqah itu adalah kesempurnaan. Mati itu bagi orang yang cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah adalah kesempurnaan. Tapi bagi orang yang tinggal di dunia itu adalah kekurangan, bala, bencana. Ya, selamat jadi alien ya. Ana pribadi belum mengetahui pengajian ma'rifat. Apa langkah usaha ana agar bisa mempelajarinya dengan sungguh-sungguh? Mohon petunjuk. Kalau mau jadi dokter, kemana? Ke dukun. Kemana kalau mau jadi dokter? Kuliah kedokteran. Kalau mau jadi arsitek, kemana? Ke pesantren. Kalau mau jadi ahli agama, kemana? Ke pesantren. Jangan kebalik-balik. Jangan kebalik-balik. Ingin mengenal ma'rifatullah, ma'rifatullah itu nggak ada sekolahnya kecuali wali-walinya. Yang kenal Allah kan cuma wali, bukan dokter. Yang kenal Allah bukan kiai, wali. Wali itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu kalau terjemahan bebasnya keluarga para nabi. Pewaris itu keluarga bukan? Maka ulama itu adalah keluarganya para nabi. Selamat kalau jadi ulama. Nabi itu di dalam dirinya ada nubuwat. Nubuwat itu artinya ma'rifatullah fi qalbih. Ma'rifat Allah dalam kalbunya. Maka sebelum Nabi Muhammad, siapa saja yang kenal Allah, dia nabi. Siapa saja yang kenal Allah, dia nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, setelah beliau muncul, la nabiyya ba'di, tiada lagi nabi setelahku. Hatta law nazala sayyidina Isa fahuwa waliyun min awliya'i ummati sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Isa turun, pangkat kenabiannya tidak dipakai lagi. Beliau statusnya sebagai wali. Dipanggil tetap Nabi Isa. Cuma tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin doanya ya. Doanya saya nggak usah baca ya. Apa hukum ketika tahiyat akhir saat salam kita menundukkan kepala ke depan terlebih dahulu baru terus ke depan lagi? Itu gimana caranya itu? Lalu ke kiri. Apakah sah salat kita? Gimana caranya Pak Kiai? Nundukkan terus maksudnya apa itu? Nggak ngertian itu ya. Thariqah baru ya, mazhab baru, mazhab al-Batamiyah. Salat itu yang tenang. Jangan gerak-gerak aneh-aneh. Hatta gerak-gerak begini itu nggak usah. Tapi kalau di kolbunya bergetar, tangannya kemudian bergetar, boleh. Saya pernah mengalami itu. Di kolbu itu bergemuruh nama Allah. Tangannya begini terus. Itulah hadisnya. Nabi ketika saat tasyahud bergetar tangannya. Yuharrikuha. Tapi di hadis yang lain, la yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Maka kita gabung hadisnya sama-sama riwayat Imam Nasai. Bergetar karena kolbunya bergetar. Diam karena kolbunya tenang. Itu ahwal. Nggak dibuat-buat begini. Litordis syayatin. Untuk tort. Apa arti tort? Ngusir setan. Lah itu malah ngundang setan. Coba antum kalau gini-gini, ada di samping, mata ngelirik nggak? Pasti. Anda sedang diuji ya. Bolehkah kita menyiapkan? Oh, pertanyaannya dari ibu-ibu toh ya.
Apakah boleh menyiapkan makanan untuk suami yang sedang junub? Emang tangan ikut junub? Junub kan yang mana ya? Nggak masuk. Dulu Abu Sa'id, Abu Hurairah datang kepada Rasul, ketemu Rasulullah di jalan. Terus Abu Hurairah nggak mau, dia ngerasa najis. Nabi tanya, Nabi kaya Abu Hurairah, kamu kenapa? Bapak kucing. Atau Abu Sa'id di riwayat lain. Apa jawaban mereka? Wahai Rasulullah, aku junub, malu deh. Kan ketahuan kan, wah belum mandi nih, belum mandi nih. Apa kata Rasulullah? Yang junub kan bukan tanganmu. Meskipun demikian, tetap dia nggak mau, dia merasa nggak pantas kepada Rasul. Tapi kalau untuk suami boleh lah ya. Cuma kalau saya nggak mau makan minum lagi junub, nggak mau aja. Saya mandi dulu. Susah amat sih mandi. Ya, dingin, kan udah ada penghangat air. Mandi ya. Jangan tidur lagi junub kecuali wudu. Bersih-bersih dulu badannya, baru wudu, tidur. Itu boleh. Namun lebih afdal mandi. Ya, ibu-ibu nih biasa paling malas tuh. Malas karena rambutnya panjang. Gara-gara antum juga nih. Nyuruh istrinya rambut panjang, tapi nggak tanggung jawab. Jadi ibu-ibu boleh nggak mandi, tapi berwudu, bersih-bersih dulu wudu. Maka tidurnya dalam keadaan wudu. Ada iktikad baik mau. Kenapa? Seandainya mati dalam keadaan junub, malangnya sungguh malang. Keafdolnya kalau dalam mazhab hakikat itu wajib mandi sebelum tidur. Pernah nggak ketiduran lagi junub? Hobi ya. Waduh, wajah-wajah ketiduran lagi junub semua nih. Mimpi buruk atau mimpi baik? Kebanyakan. Kenapa? Nggak pakai baju lagi kan? Ya, iblis pak yang dekatin. Malaikat itu walaupun nggak ada nafsu tapi pemalu. Jadi malaikat itu nggak mau noleh, dia cuma denger aja pakai telinganya kan. Serius pak, ini serius ini obrolan malaikat ini. Mau malaikatnya nggak datang ke kamar kita. Kalau mau pakai selimut, malaikatnya jagain, bukan nonton dia nggak butuh deh, nggak ada dia nonton bokep tuh nggak perlu dia. Bagaimana cara berzikir yang efektif yang bisa mengobati penyakit hati? Ini sama pertanyaannya, bagaimana cara berobat sebanyak itu obat di toko obat? Siapa yang ngerti dosis obat? Dokter. Siapa yang ngerti obat kolbu? Mursyid. Atau penggantinya mursyid. Atau wakilnya mursyid, itu ngerti. Yang dapat ijazah dari gurunya yang mengerti ilmu kolbu. Saya mau tanya, dokter bisa sakit nggak? Sama, mursyid juga bisa berpenyakit kolbunya, tapi Allah memberikan dia perangkat untuk membersihkan kolbunya. Paham di situ? Terjawab? Jadi jangan coba-coba sendiri. Tal mal praktek Coba antum nih datang ke apotek, nih habis dapat wangsit. Macam-macam lah namanya. No, dosis 3 kali sehari, buat sendiri. 3 hari hancur ginjalnya. Orang yang coba-coba zikir dengan metode sendiri tanpa diwariskan dari ulama yang bersanad, siap-siap hancur kolbunya, hancur akalnya. Jadi mungkin miring-miring dikit tuh wajar tuh ya. Nggak ada orang belajar zikir dari guru mulia bersanad dan dia patuh, digila tuh nggak ada. Saya dari umur 12 tahun sudah berthariqah. Saya nggak ketemu orang gila kecuali dia mengamalkan zikir di luar zikir gurunya. Gurunya udah bilang, nah jangan pakai ilmu itu, dipakai juga sama dia. Ilmu melet orang gitu. Milet ikan kan boleh, melet ini masalahnya. Ilmu zikir-zikir silat-silat kebatinan, silat-silat iblis. Ada silat iblis. Ciri-cirinya menghina Allah dan Rasulnya, nulis Allah pakai kaki. Langkahnya tuh nulis nama Muhammad, katanya silat wali. Mana ada silat wali begitu?
Dan itu dinisbatkan ke ulama di Sumatera Barat, Syekh Abdurrahman Kumango namanya. Wallahi demi Allah, beliau tidak pernah mengajarkan melangkah lalu kaki menorehkan nama Muhammad. Itu penghinaan terbesar atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu silat beliau. Ya. Diamalin sama kawan kita, ya nggak jelas dia. Akhirnya jadi pemarah, emosinya berlebihan. Kalau marah udah nggak kayak orang. Gak kayak orang, marah udah berubah dia. Orang kalau kebuka mata batinnya kelihatan kayak guguk, kelihatan kayak ular. Ya apa aja ngambil dia kan, ngambil karakter dia. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, hati-hati. Maka bermursyid itu yang utuh, jangan setengah-setengah. Kita kalau ke dokter nggak serius nggak sembuh. Adab-adab berzikir. Ini kalau belum ketemu mursyid, ini adab zikir pertama syahadat. Ya. Yang kedua taubat. Yang ketiga syukur. Syukur itu dengan cara bertawassul. Kirim Fatihah kepada Nabi. Tanda terima kasih kepada Nabi. Kirim Fatihah kepada ulama-ulama yang mengajarkan kita. Tanda berterima kasih kepada ulama. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata Rasulullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak berterima kasih kepada Allah. Manusia yang paling berjasa mengenalkan kita kepada Allah siapa? Rasulullah SAW. Maka beliau paling berhak dapat salawat, paling berhak dapat Fatihah. Lalu baca salawat. Setelah itu zikirlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terserah. Zikir yang pernah dipelajari. Ya, zikir-zikir umum aja dulu. Kalau kita sakit, nggak berani ke dokter, belinya sakit pala nih. Biasanya beli obat sakit pala kan, yang dijual di umum kan, boleh nggak? Boleh. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah itu zikir umum. Ada di mana aja ada. Ya, yang itu boleh dipakai tanpa guru, tanpa mursyid. Oke, cukup. Masih ada lagi? Panen nih orang Batam nih. Baru kali ini saya jawab sebanyak ini nih. Dalam ma'rifat ilmu, apakah syariat, maksudnya apa? Dalam ma'rifat ilmu, apakah syariat tarekat itu berdiri sendiri? Wah, ini udah dijawab tadi ya, di MUI. Silakan dilihat video MUI tadi. Ada videonya? Ada. Bagaimana cara membedakan mimpi bertemu Rasul, apakah benar atau tidak? Mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mengatakan, aku sudah ada, Adam baina ma'in utin. Adam belum ada. Berarti waktu itu apa yang ada? Ruhnya. Ketika orang bermimpi, dia masuk ke alam ruh, atau minimal ke alam malakut, alam malaikat, atau alam jabarut, alam arwah-arwah suci. Maka Allah izinkan kadang-kadang, jika kolbunya ada kerinduan kepada Allah, kepada Rasul, dipertemukan dengan ayah ruhnya. Dalam ilmu hakikat, sumber ruh kita dari pancaran nur Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah Rasulullah itu Abul Arwah, bapaknya ruh. Rindu gak sama ayah? Rindu gak? Beneran? Bener. Dulu kita pernah ketemu loh ruh kita sama beliau. Tapi antum ketika diinstal ruhnya ke dalam tubuh, ditiupkan ke dalam tubuh, terjadi kegoncangan. Si otak tidak kenal siapa bapak ruh, karena otak ini fisik. Maka wajib belajar mencari hakikat, mau pulang kemana dia. Kita kalau pulang ke kampung bukan? Kampung ruh kita di mana? Kalau kampung Pak Kiai Lukman, Jawa mana Pak Kiai? Jepara, Jawa Tengah. Kampung antum mana? Waduh, Jawa juga, Jawa Timur. Jawa Timur. Inti kampung Sibolga. Kampung Kampar, Batu Sangkar. Ini mana kampung? Jakarta. Lah orang ke Jakarta dia ke sini. Ini kampungnya mana nih? Gak jelas deh.
Rindu nggak pulang kampung? Kalau ada yang bayarin tiket pulang pergi gratis, mau nggak? Mau? Dasar matre. Allah itu bayarin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi pantaskan dulu diri menjadi jiwa yang mutmainnah. Siapa mutmainnah? Yang kenal nama-nama Allah. Lalu nama itu dia masukkan ke dalam kolbunya sehingga jiwanya menjadi tenang. Disebut an-nafs al-mutmainnah. Dipanggil undangan langsung dari Allah. Allah yang Maha Qadim dengan kalam qadimiyahnya berkalam, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kampunglah ke hadirat Rabbmu. Irji' bahasa Arab pulang, kembali. Kalimat pulang kembali berarti Allah mengakui dulu ruh kita pernah ada di sana. Irji'i, pulang. Beda dengan izhab, pergi, itu beda. Ayatnya irji' apa izhab? Irji'. Kata mak kita, nak pulanglah ke rumah. Ya, mak saya udah nggak ada lagi yang begitu. Ya, udah wafat beliau. Rindu saya beliau ngomong begitu. Pulanglah nak, walaupun sehari. Itu ibu yang ngomong. Nangis kita kalau ingat. Gimana kalau yang berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai ruh-ruh yang aku tiupkan, pulanglah ke hadiratku. Pulanglah ke ayah ruhmu. Kembalilah ke hadiratku. Pulang kampung bahagia enggak? Bahagia. Maka kebahagiaan ruh itu kalau dia berpulang kepada bapaknya, kalau dia kembali kepada ibunya, menemui sang penghembus awalnya. Kul huwallahu ahad. Itulah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidak semua orang mati itu inna lillah. Tergadai dulu karena man rabbuka. Beruntunglah orang yang waktu di dunia kenal Allah. Dia cari peta pulang kampung. Bahkan dia memantaskan dirinya dengan izin Allah, mendapatkan undangan dari Allah menjadi an-nafs al-mutmainnah. Ini baru Covid udah klusak-klusuk. Baru PHK udah mau bunuh-bunuh orang. Baru cerai udah mau bunuh diri. Baru patah hati, belum jelas juga mau jadi laki bebini, udah mau bunuh diri. Ya salah. Gaji nggak naik-naik, stres. Gimana mau jadi mutmainnah? Kedepan kita nggak tahu apa yang terjadi. Coba ikrarkan di kolbu dari sekarang. Rabbku, penciptaku, tempat aku berharap cuma Engkau ya Allah. Gak ada yang lain. Bukan duit. Maka kalau duit berkurang, gak berkurang harap kepada Allah. Sakit, sehat, senang, susah, itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nih masih terus lagi nih, ada pertanyaan lagi nih. Waduh, eman gak dibaca ya. Ini surat cinta ini. Bener, komunitas gerakan cinta masjid. Nah, Kabupaten Karimun, itu pulau ya. Pulau yang berapa? 3 jam? 2 jam. Lumayan juga kalau berenang mati duluan tuh. Izin bertanya, bagaimana strategi menyatukan visi misi golongan muda dengan golongan tua dalam memakmurkan masjid? Silaturahim. Jangan debat. Anak muda tuh harga yang tua. Yang tua tuh kasih kesempatan pada yang muda. Coba nih, Pak Kiai walaupun masih pakai handphone, bisa nggak ngurus-ngurus beginian? Nyambungin ke YouTube, ke Facebook, ribet nggak? Ribet. Biar mereka yang ngurus. Jangan kita nggak percaya sama anak muda. Anak muda itu, mereka kalau diberikan kepercayaan, itu satu tantangan dalam dirinya. Kita kan pernah muda semua. Saya aja masih muda kok. Yang tua no.
Masih muda juga kok, ubannya belum ada. Silaturahim. Anak muda ini kurang silaturahim, ngerasa yang tua-tua kolot. Orang tua mana mau dibilang kolot. Anak muda kata orang tua dibilang bandel, kurang ajar. Anak muda mana mau dibilang begitu. Maka perlu silaturahim. Bangun jalinan kasih sayang, ya. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yahtarim kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan umatku yang tidak hormat kepada yang tua, yang tidak sayang kepada yang muda. Sayang, hormat, itu silaturahim. Ya, semoga ada jalinan. Bukan rapat loh Pak ya. Silatur bukan rapat. Kalau rapat debat mulu, nggak jadi masjidnya, rapat mulu. Terus terakhir, alhamdulillah. Ini pertanyaannya berbahaya ini. Ada Salafi, ada Wahabi, ada Muhammadiyah, ada NU. Banyak lagi ibu ya. Yo. Apakah yang selain Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan masuk surga? Loh, Anda bukan penitia surga. Apa yang salah dengan pemahaman yang lainnya? Yang dijamin Rasulullah masuk surga, yang ikut beliau, karena kunci surga ada di beliau. Maka semua kelompok klaim dirinya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi. Ya. Saya udah sering menyampaikan, kalau banyak orang ngaku keturunan Raja Ali Haji, buktiinnya pakai apa? Pakai baju. Nih, lihat nih baju saya, di baju sultan nih. Ya. Pakai apa tuh? Kopiah yang Kepulauan Melayu itu apa namanya? Tanjak. Apa? Nanjak gunung. Pakai tanja, jalan-jalan di pasar, di masjid. Saya keturunan Raja Haji. Ditanya orang, mana buktinya? Nih, pakai tanja. Nih, lihat nih, sarung saya. Lihat nih. Emang begitu caranya? Enggak. Sama, mau ngaku pengikut Rasulullah bukan dengan celana jingkrang. Gak cukup. Antum bagus sudah celana jingkrang. Buktikan pemahaman celana jingkrangnya dari Rasul. Buktiin aja. Pakai sarung. Nih, pakai sarung tuh NU apa Nabi? Hah? Kalau pakai celana katanya Muhammadiyah. Lah, gak ada. Itu celana sama sarung udah ada sebelum NU Muhammadiyah. Bener gak? Dulu Kiai Ahmad Dahlan pakai sarung loh. Cuma karena orang Muhammadiyah ini sering, karena punya kantor, orang NU punya pesantren. Orang Muhammadiyah nggak nyaman pakai sarung ke kantor. Paham? Saya pernah ngisi kajian di pusat kajian Muhammadiyah. Celana saya kotor, kebetulan di tas ada sarung, saya ganti sarung, diketawain sama pengurusnya. Lah, nggak salah ente. Loh kenapa? Kok pakai sarung? Ini Muhammadiyah, dia bilang gitu. Aneh tanya, ini sarung udah ada sebelum Muhammadiyah ente. Kejadian juga tuh ya. Pernah juga sebaliknya, saya pakai celana di majelis thariqat. Dikritik habis-habisan, ente suul adab. Masa ngimamin pakai celana? Kayaknya emang saya salah kostum 2 kali itu ya. Saya tanya sama dia, Syekh, ente mursyid ya? Kalau ente mursyid, ada nggak kewajiban sholat atau syarat sholat diterima pakai sarung? Enggak. Oh ya udah, kan ilmu thariqat itu untuk mengetahui sholat diterima apa enggak. Saya mau nanya, adakah ajaran dauh para masyayikh dulu, taklim-taklim mereka yang mengatakan sholat kalau mau terima pakai sarung? Yang ada sholat kalau mau diterima tutup aurat, benar nggak? Sah namanya. Diterima nanti kolbunya urusannya. Selain Ahlus Sunnah, mampir dulu ke neraka. Nah, masalahnya orang yang sudah ngaku NU, Muhammadiyah, Salafi, benarkah mereka ini Ahlus Sunnah? Tinggal cek sanadnya ada nggak? Nasabnya ada nggak?
ngaku habaib tapi nggak punya nasab, bisa nggak? Modal hidung mancung, dia nih mancung lumayan, tahu-tahu Batak. Ya. Orang Batak tuh senang loh disebut Batak. Ya, tapi kalau di beberapa kampung Batak loh itu ngejek tuh. Ya, padahal Batak itu keren. Ya. Horas, bah. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Punyakah sanad? Dan ternyata kita baru saja mengkaji di MUI tadi. Ternyata ulama MUI-nya tawadu ya, alhamdulillah. Mau dengerin saya yang masih bodoh ini, masih kecil. Mereka kan tua-tua semua tuh. Ya, mau dengerin kita yang masih bocah kecil, alhamdulillah. Ya, kita berbagi. Dan saya sampaikan bahwa pembuktian klaim itu nggak cukup dengan berbaju, berpakaian. Cukup itu dengan nasab. Ini sekarang nih terakhir. Ini teman saya yang hidung mancung nih, kita kasih dia serban, kita kasih dia gamis, kasih tongkat, Habib. Jadi Habib langsung nggak dia dengan baju begitu? Tanya dulu, fam ente apa? Ada nggak namanya di Robito Alawiyah? Nggak? Kalau nggak ada, itu namanya Habiban, Mbeb panggilannya. Ada orang ngaku dengan sarungnya bahwa dia ahlus sunnah. Ada yang ngaku dengan celana jingkrangnya di ahlus sunnah. Sama, buktiin aja sanadnya dari mana. Ini ada di kitab bahwa kalau berpakaian terus jingkrang. Itu kitab. Sanad memahami kitabnya mana, itu yang kita maksud, bukan nomor kitabnya. Jadi bedakan dalil dengan sanad memahami dalil. Itu dua hal yang berbeda. Dan Imam Ibnul Mubarak mengatakan al-isnad minad-din. Berguru bersanad itu separuh agama. Jadi yang hijrah, perhatikan guru kita siapa, jangan ikut-ikutan. Tanya ke batin kita, kok saya hijrah malah tengkar sama saudara, nggak baikan sama teman, musuhan sama orang di masjid. Ini hijrah apaan? Rasulullah itu hijrah ke Madinah, baik-baik dengan ini, baik-baik dengan itu. Bukan hijrah model celana, bukan, nggak ada Nabi hijrah begitu. Ini berkali-kali kita sampai biar jangan gagal fokus. Soalnya Pak G nggak berani bilang, nggak berani kan nyindir-nyindir jikrang kan nggak berani dia. Kalau saya kan dulu pengamal Pak saya dulu. Ada 2 tahun celana saya jingkrang dulu. Tapi bertambah nggak iman? Nggak nambah, malah tambah sombong. Kalau ada imam masjid celananya di bawah mata kaki, itu saya jadi imam. Malah gitu. Wallahi saya dulu pernah begitu. Waktu kita mau ngisi kajian di Mampang, Jakarta, saya telat. Masbuk, orang udah selesai semua. Kita satu rombongan, tebak celana di bawah mata kaki. Jenggot lumayan ada jenggot, tapi nggak cukup. Saya pakai kopiah, tiba-tiba ada yang nyelonong dari tempat wudhu, celananya jingkrang, nggak pakai kopiah, jenggotnya lumayan, tapi panjangan saya. Dia merasa, komat. Horor amat nih imam. Cuma karena celananya jingkrang, dia merasa aja berhak jadi yang ustadz kan saya di situ. Ego kita muncul tuh. Tapi saya istighfar, ya Allah, ampun ya Allah. Saya yang komat. Itu cara saya menghabisi ego itu. Saya ketawa dalam hati. Dulu gua begini, ya Allah. Saya malu di situ, ya Allah, dulu saya begini, ya Allah. Dia baca Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Tambah ketawa, sholat kalau ketawa saya nggak bagi. Jadi ketawa itu saya tahan-tahan sampai pengajian mulai, baru saya keluarin ketawanya. Bapak Ibu yang bukan Allah, semoga kajian ini diridai oleh Allah. Semoga nama kita tidak dihapus dari majelis-majelisnya. Semoga nama kita dikekalkan dengan nama nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad, maka muliakan kami yang hina ini, ya Allah. Ya Allah, bisyarafi sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka angkat derajat kami yang hina, yang rendah ini, ya Allah. Ya Allah, binuri sayyidina Muhammad,
dengan nur cahaya Nabi Muhammad, maka terangi kalbu kami yang gelap ini ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu isi kalbu kami. Kalbu kami sangat keras ya Allah. Disebut nama Rasulullah kami tidak tersentuh ya Allah. Maka dengan kemuliaan-Mu ya Allah, dengan kemuliaan Rasul-Mu ya Allah, lembutkan hati kami yang hadir malam ini. Ya Rabb, sampaikan salam rindu kami, salam maaf kami, salam cinta kami kepada kekasih-Mu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, terakhir ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau pantaskan menjadi an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Pantaskan kami mendapatkan undangan pulang kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, bimbing kami bertemu guru-guru yang mengenalkan kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, jaga kami sehingga kami berkumpul dengan orang-orang yang hanya mempermudah kami kenal Engkau ya Allah. Ya Allah, masa lalu kami gelap ya Allah. Mata kami banyak dosa ya Allah. Telinga kami banyak maksiat ya Allah. Tangan, kaki, kemaluan kami pun banyak kegelapan ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Tutuplah aib kami dengan keindahan nama-Mu ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami itu dengan ampunan-Mu yang luas ya Allah. Ya Allah, dengan keluasan rahmat-Mu, rahmati siapapun yang hadir, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang membantu, siapapun yang berdonasi, siapapun yang berkhidmah, siapapun yang bertugas memakmurkan masjid ini ya Rabb. Ya Allah, Engkau maha dekat, tapi karena hati kami keras, hati kami bermaksiat, hati kami bernoda, Engkau terasa jauh ya Allah. Bihaqi Sayyidina Muhammad farzuqna qurbak. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad, berikan kami rasa kedekatan kepada Engkau, kesadaran bahwa Engkau maha dekat. Ya Qarib, Ya Qarib, faj'alna minal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina bil khairat wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tidak usah salaman ya, cukup dengan hati. Insyaallah cinta antum sampai kepada Allah. Amin.